Ketika Marta mendengar, jadi saya baca dulu apa ceritanya ya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, dia keluar, dia menjumpai Yesus. Maria tinggal di rumah. Lalu itu yang tadi saya katakan, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Kata Marta, itu ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati. Bangkit pada akhir zaman. Iya, aku tahu. Yesus bilang, aku kebangkitan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kata-kata akulah kebangkitan dan hidup itu dikatakan ketika Marta bilang, aku tahu nanti akan bangkit akhir zaman. Tuhan Yesus enggak, akulah kebangkitan dan hidup. Ini aku nih, aku ini nih, sekarang ini. Gitu kira-kira begitu. Dan setiap orang yang hidup yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Engkau percaya? Marta bilang, percaya, aku percaya Tuhan. Engkau Mesias, anak Allah yang akan datang. Sebenarnya kata yang akan datang itu sebenarnya kata yang sudah ada di sini. Sedang ada. Engkau ada di sini. Engkaulah Mesias yang ada di sini. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi nanti kuasamu akan ditunjukkan nanti. Sesudah berkata demikian, saya percaya, katanya, engkau Mesias. Lalu dia pulang ke rumah, ketemu dengan Maria, saudaranya. Lalu dia bisik-bisik karena banyak orang di situ. Dia bisik, dia bilang, guru ada di sana memanggil engkau. Kita tidak baca Yesus bilang, mana Maria di sini. Tapi sepertinya memang Tuhan bertanya seperti itu. Karena engkau berduka. Siapa lagi yang berduka? Maria, mana Maria? Ya. Jadi itu peduli seperti itu, Ya. Peduli seperti itu. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai di kampung, dia masih ada di tempat di mana dia bertemu dengan Marta, ya. Ketika orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu yang menghibur itu lihat Maria bangkit, mereka juga ikut karena takutnya dia pergi ke kubur untuk menangis di situ. Setelah tiba di depan Yesus, dia jatuh di kaki Tuhan. Marta ketika bertemu dengan Tuhan, ketika bertemu dengan Tuhan, Marta langsung bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Kalau Maria, dia tersungkur di depan kakinya dengan duka yang sangat dalam, sehingga pada waktu dia dengar Tuhan ada sebenarnya, kalau kita lihat di situ, ketika dia tahu Tuhan ada, Marta pergi, Maria tinggal di rumah. Jadi duka yang sangat sangat dalam. Duka yang sangat dalam. Sehingga dia jatuh tersungkur di kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, kemarin 2 hari lalu saya terima telepon teman saya yang selalu bersama-sama dengan saya, yang baik, sangat baik, saya bilang itu. Seorang ibu tiba telepon dan menangis, Pak Sony, dia sebut saudaranya meninggal di Batam apa di mana, saya meninggal saudara saya. Kok jadi begini Pak Sony? Dalam keadaan seperti ini, saudara saya meninggal, dia bilang gitu. Lalu ada lagi yang telepon saya, teman saya juga telepon saya. Son, kamu ingat ini nggak? Dia bilang namanya. Iya, saya ingat. Kenapa? Meninggal dia. Sony, kamu kan hamba Tuhan. Mereka bilang, iya, kenapa? Sama kita, saya bilang kalian juga kan. Sony, tolong bilang ke Tuhan. Jangan diam Tuhan. Tolong bilang ke Tuhan, jangan diam. Jangan diam Tuhan. Semua dalam keadaan takut Tuhan, Sony. Tolong bilang ke Tuhan. Lakukan sesuatu Tuhan sekarang. Kita sudah berdoa lama. Tolong bilang jangan diam Tuhan. Saudara lihat tekanan-tekanan itu. Lalu saya juga terima WA. Ini sakit, itu sakit, dan seterusnya. Lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Pantas saya mendengar ketika orang bilang pada saya, Pak Sony, tolong bilang ke Tuhan. Jangan diam. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, saudara. Begitu juga ketika saya tiba-tiba mendengar si Burut meninggal. Saya cuma terdiam saja. Karena minggu kemarin kan dia ibadah bersama-sama dengan kita kan. Hari Minggu kan dia ibadah dengan kita. Dan dia ngotot mau bilang terima kasih kepada jemaat.
Sudah berdoa dan dia sudah dapat kamar. Dia cuma mau bilang terima kasih. Saya bilang kepada teman-teman yang selalu menerima sesuatu dari Ibu Ruth. Ibu Ruth pergi mendahului kita di surga. Mereka juga bilang, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bagi orang yang punya pengetahuan, selalu akan bilang begini, ya apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Tuhan pasti melakukan yang baik. Tapi ada juga orang yang bilang, Sony, tolong bilang ke Tuhan, jangan diam. Saya tahu itu keputusasaan. Saya tahu itu sakit yang sangat dalam. Karena orang yang mereka kasih, mereka berdoa supaya jangan sakit. Mereka berdoa supaya jangan terjadi sesuatu. Tapi kok terjadi? Tapi kok sakit ya? Bagi saudara yang mendengar renungan ayat mulai dari ayat 1 sampai 16 tahu itu. Yesus sengaja tinggal supaya kamu belajar percaya. Saya katakan tadi tentang orang-orang Yahudi. Mereka datang kepada Yesus. Mereka datang pada Yesus untuk membunuh Yesus. Sekarang mereka datang kepada Maria dan Marta. Beberapa dari mereka. Mereka datang untuk menghibur Maria dan Marta. Mereka datang untuk menunggu Yesus. Karena itu cuma 3 kilometer. Pasti cerita tentang apa yang terjadi yang Yesus lakukan. Mereka sudah tahu. Dan Yesus dalam perjalanan sudah 4 hari, saudara. Mereka tahu pasti Yesus datang. Akan datang. Karena Yesus mengasihi Marta dan Maria. Yesus mengasihi Lazarus. Pasti dia datang. Tapi mereka tidak tahu mereka akan melihat mujizat. Jadi ada orang cuma menunggu Yesus akan datang. Tapi mereka tidak tahu mereka akan melihat kuasa Yesus. Karena Yesus tidak katakan kepada mereka. Yesus katakan kepada murid-murid. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mereka cuma datang dengan tujuan menghibur Marta dan Maria. Mungkin Yesus akan datang. Tapi mereka tidak tahu Yesus akan membuat mujizat. Itulah orang-orang Yahudi, saudara. Lalu Maria dan Marta. Kesedihan yang sangat dalam kalau keluarga salah satu dari mereka kasih itu meninggal. Itu adalah masalah bagi mereka. Saya bilang tadi, mereka cukup berada. Karena Maria punya uang untuk membeli minyak yang mahal itu. Ya, dan orang-orang datang di situ. Orang-orang datang. Ya. Jadi punya pengaruh si Lazarus, saudara. Lazarus itu ketika dia hidup, berarti dia berpengaruh di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika dia meninggal, semua orang datang. Seorang pendeta bilang begini, saudara, bukankah kalau ada orang yang berpengaruh, kita akan perhatikan? Kalau tidak berpengaruh, kurang diperhatikan. Tetapi apakah kita sebaiknya menunjukkan pengaruh kita dalam jemaat, katanya gitu. Supaya kita diperhatikan atau kita cuma tunggu diperhatikan. Saudara, Marta dan Maria menyambut Yesus. Marta dan Maria menyambut Yesus. Orang Yahudi mengikut saja. Tanpa tahu apa yang mau terjadi. Yang ada di hati dan pikiran Marta dan Maria adalah kesedihan. Garde dan Henry, anak dari Ibu Ruth itu, mereka biasanya diam. Tetapi terima kasih pada waktu malam penghiburan, waktu kita ibadah, mereka bersuara, mereka ngobrol. Dan mereka menyampaikan terima kasih kepada saya itu, bagi saya sesuatu yang luar biasa. Saya cerita tentang mamanya, saya cerita, begini Ibu Ruth, seperti ini dia yang saya alami. Tuhan mengakhiri hidupnya dengan begitu indah. Yaitu ketika dia tetap ada bersama-sama di dalam persekutuan. Sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih juga beberapa saudara kita, saya tahu ketika sakit ada di rumah sakit dalam keadaan sulit, tetap saja setia dalam persekutuan. Terima kasih. Karena kita berharap pada Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Kita tidak tahu Tuhan mau lakukan apa. Teman saya bilang pada saya, Sony, sekarang saya berdoa pada Tuhan, kalaupun Tuhan mau ambil nyawa saya, ambillah.
Tapi tolong jangan buat keluarga saya menderita. Lalu dia sembuh dan dia bilang, ternyata Tuhan gak ambil, Son. Saudara, ada yang lagi beribadah dengan kita hari ini juga. Dalam keadaan tubuh yang lemah. Saya lihat di sini ada orang-orang. Saya lihat ada yang sedang beribadah dengan kita hari ini. Dia masih sementara dia lagi berpikir keluarga aja, anaknya, menantunya, cucunya, kakaknya, adiknya. Dia lagi berpikir, bagaimana Tuhan? Mohon yang sama-sama ini. Tidak apa-apa kalau mau bilang begitu. Seperti yang teman saya bilang pada saya. Tolong bilang tuh Pak Sony. Tolong bilang Son. Tuhan jangan diam. Kami takut. Kami takut. Saudara, itu kata hati dari Marta dan Maria. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, Tuhan. Sekiranya engkau ada. Apakah itu mempersalahkan Tuhan? Kalau kita baca sepintas, oh persalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak datang? Kan kami sudah kirim berita. Kalau saudara baca di ayat 2 itu kan, ayat 3 ya. Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua saudaranya, yaitu Marta dan Maria. Ya, Maria terutama di situ. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara lihat harapan kepada Tuhan. Tapi Tuhan datang 4 hari sesudah itu. Ketika Lazarus mulai membusuk. Mereka berdua, pertama Marta. Marta berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi saudara lihat, itu bukan tuntutan. Tetapi soalnya soal iman ketika dia bilang, tetapi sekarang, itu ayat 22 ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Tapi Maria tidak berharap Lazarus dibangkitkan. Walaupun Marta. Walaupun Marta tahu Tuhan Yesus membangkitkan orang lain. Tapi waktu Tuhan Yesus membangkitkan itu belum 4 hari masalahnya, saudara. Masih masalah ringan, baru meninggal. Tetapi ini sudah 4 hari. Tuhan, saya tetap tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saya tahu, Tuhan. Saya tahu. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang, kalau bisa Tuhan. Dia tidak berpikir saudara mau bangkit. Nanti saudara lihat sesudah itu di bawah diceritain. Tapi pasti engkau bisa membuat sesuatu, Tuhan. Engkau pasti bisa membuat sesuatu supaya kami tidak sakit, Tuhan. Supaya kami tidak menderita, Tuhan. Supaya kami tidak terluka terlalu lama. Supaya kami tidak dipermalukan bahwa kami punya seorang sahabat. Bahwa kami punya orang yang selalu kami bergantung, yang kami memanggilnya dia Rabi dan Tuhan. Sekiranya engkau ada. Tapi saya percaya Tuhan. Begitu kata Marta. Marta, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Iya, saya tahu. Marta bilang. Saya tahu saudaraku akan bangkit. Lazarus akan bangkit. Saya tahu Tuhan. Saya tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saya tahu Tuhan. Saya tahu. Saya tahu dia akan bangkit nanti. Seorang Marta. Saudara ingat Marta? Ibu-ibu ingat ya ceritanya. Ketika Tuhan Yesus ada di rumahnya, dia sibuk bekerja. Maria duduk di kaki Tuhan. Lalu kita selalu bilang begini, Marta itu ya. Harusnya kan jangan begitu, harusnya kan dia mendengar. Tapi saudara perhatikan di sini pemahamannya tentang apa yang Tuhan katakan. Saya tahu Tuhan. Seorang perempuan yang mengasihi Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Dan tahu firman Tuhan. Tahu.